Siapa yang belakangan ini mau ngelakuin apapun, tapi pas dilakuin, kalian nunda-nunda. Hai masa depan, kenalin nama aku Talea. Welcome to Catatal. Basically, aku di sini mau menceritakan tentang self improvementku yang setidaknya bisa menjadi pencerah di antara sempitnya celah. Kalian suka nunda? Kalian tahu nggak kalau itu bagian dari self sabotage? Ya, kalian mensabotase diri kalian sendiri. Kalian udah pernah ngerasain untuk riset ini itu, tapi kalian perfeksionis gitu. Mungkin kalian ada di salah satu siklus ini, atau di siklus self-sabotage ini. Basically, self-sabotage ini, itu siklusnya itu kalian termotivasi untuk merubah hidup kalian sendiri, terus kalian cari referensi pendukungnya kayak YouTube, podcast. Terus pas kalian lakuin, kok susah ya? Dan balik lagi ke semula. Orang yang terlibat dalam perilaku self-sabotage ini itu biasanya dipengaruhi oleh sifat yang impulsif atau terburu-buru dalam mengambil keputusan. Hal tersebut dimotivasi dengan adanya keinginan seseorang untuk mengontrol sesuatu. Contoh paling dekatnya nih, misalkan kalian mau ngerjain skripsi atau kalian ngerjain tugasnya, tapi lambat laun tuh kayak kalau nggak ada triggernya, itu kayak nanti aja dulu deh gitu. Kayak aku termotivasi nih, besok aku mau ngerjain skripsi. Tapi waktu buka laptop, udah buka filenya, kok susah ya? Besok aja deh. Kayak gitu loh. Kayak menunda sampai deadline. Dan parahnya lagi, bisa jadi itu kayak kelewat deadline-nya. Seolah-olah kalian memberikan kontrol ke diri kalian sendiri, tapi nyatanya itu justru membuang waktu. Padahal di perkuliahan ataupun di sekolah ataupun di kerjaan itu kan punya parameternya sendiri. Kalau contohnya kalau skripsi ya pasti ada parameternya untuk lulus kuliah ya pada umumnya 4 tahun kan. Kalau misalkan lebih, kalian sedang menyabotase diri kalian sendiri. Self sabotage ini sebenarnya merugikan diri sendiri banget sih. Contoh kebiasaannya sulit untuk ngatur waktu. Kalian susah untuk mengatur waktu kalian sendiri, padahal kalian tahu bakalan ada deadline, kalian tahu bakalan ada tugas yang numpuk, kalian tahu nanti setelahnya bakalan kayak gimana, kalian bakalan nyesel kenapa kok nggak dilakuin lebih awal dan lain sebagainya. Kebiasaan yang lainnya adalah menyalahkan orang lain yang dianggap tidak menguntungkan diri kalian sendiri. Kalian bisa nyalahin orang, duh kamu tuh gimana sih, kok kayak gini aja susah gitu. Padahal kalian sendiri yang membuat itu untuk menjadi lebih perfeksionis lagi, untuk merasa ada yang kurang, ada yang perlu diperbaiki, sampai-sampai kayak deadline pun kalian juga ngerasa itu masih belum sempurna untuk kalian submit gitu misalkan. Contoh kebiasaan lainnya yaitu bertahan di hubungan yang toksik. Di hubungan toksik ini banyak banget yang bisa dipelajarin. Untuk self-sabotage sendiri kalian udah tahu itu melelahkan, kalian udah tahu itu sangat menguras energi, tenaga, tapi kalian masih ada di lingkungan itu untuk butuh validasi ataupun butuh yang namanya aku loh ada di sini. Nah, bahayanya self sabotage ini sendiri itu bisa ngaruh ke karir kalian atau pencapaian akademik kalian. Ya paling buruknya nggak bisa berkembang gitu. Nggak bisa berkembang itu konteksnya panjang banget ya. Kalau misalkan kalian nggak bisa berkembang di 1A misalkan akademik gitu ya, kalian ngerasa aku tuh cuman di sini-sini aja, aku itu cuman bisa A, B, C, ya udah segini aja. Itu tuh kayak kalian nggak punya pemikiran yang lebih luas lagi gitu loh. Kalian nggak mau berkembang lagi. Kalian nggak punya growth mindset yang dimana itu adalah kunci utama untuk seseorang dapat bisa berkembang. Sering kali menunda pekerjaan itu juga menjadi salah satu bahaya dari self-sabotage. Kalian nunda-nunda pekerjaan dan lain sebagainya sehingga kalian males dan nanti ini, nanti itu, nanti kayak nunda-nunda terus, akhirnya nggak bisa dikerjain. Kayak gini lama-lama kalian bisa ngerusak hubungan kalian sendiri. Orang sama diri sendiri aja udah kayak rusak banget, gimana mau sama orang lain. Kayak teman sekelompok kalian jadi udah ogah-ogahan juga mau sama kalian. Dan yang paling terparah lagi, kalian susah untuk tidur. Kalian sering menyabotase diri kalian sendiri dan di malam hari kalian cuma bisa mengeluh untuk
kenapa kok nggak tadi pagi aku ngerjain ini, kenapa kok baru malam, dan lain sebagainya. Kalian bisa evaluasi diri kalian sendiri tentang hal ini. Dari yang udah aku baca-baca di internet, kalian bisa untuk merefleksikan diri kalian sendiri, cari tahu akar permasalahannya itu ada di mana. Kurangin untuk sikap untuk perfeksionis. Kalian nggak perlu untuk hasil yang sesuatu yang kalian mau dapatkan itu kayak perfect banget di akhirnya. Kayak contohnya video ini, aku juga nggak mau ngincer perfectnya kayak gimana. Yang penting kalian bisa nangkep poin yang aku sampaikan gitu, dan itu bisa juga berguna buat kalian. Kalau misalkan kalian udah sabotase diri sendiri, terus habis itu mengerjakan sesuatu hal untuk memulainya saja udah susah gitu, apalagi nanti yang mau udah mepet-mepetnya kalian masih nyari yang namanya perfeksionis, itu susah banget. Yang ketiga, hindari menunda pekerjaan. Coba tanya lagi ke diri kalian sendiri, kalau misalkan kalian nggak kerjain, itu kedepannya bakal gimana? Kedepannya susah nggak ya buat ngejalaninnya? Kalian kedepannya bakalan harus banget nih ditunda. Nanti kalau misalkan gue nunda, sekarang mau ngapain? Ada hal yang lebih penting kah? Kalau cuma sekedar scroll Instagram atau scroll TikTok, scroll sosial media, stop it. Coba kalian diem sejenak, kayak 5 menit kayaknya nggak nyampe deh buat menyadari kalau kalian, oh sebenarnya gue bisa ngelakuin ini sekarang. Setidaknya buka dulu, buka laptopnya, buka filenya, kalian pikirin itu baik-baik, kayak cuman diem aja. Jangan ngelakuin hal yang lain, jangan tambah distraksi yang lain. Sebenarnya kalian itu udah terdistraksi sama pikiran kalian sendiri, tapi kalian gak sadar untuk ya hal itu. Buat komitmen ini lumayan susah buat aku. Jadi aku biasanya minta tolong teman-temanku buat setidaknya mereka bisa kasih reminder gitu, buat kalau misalkan aku udah jauh dari kata untuk melakukan sesuatu, at least ada yang ngingetin gitu, at least ada yang reminder. Gak cuma dari sekedar diri sendiri aja, tapi juga teman-teman kalian ataupun orang terdekat kalian bisa mengingatkan. Kalaupun diri kalian udah merasa melakukan ini dan itu, kalian bisa cek ke profesional, tenaga profesional untuk melakukan hal yang lebih mendalam lagi. Kalian bisa riset tentang hal itu. Ingat, jangan dipendam sendirian. Stop diri kalian untuk melakukan hal yang sifatnya cuma sementara aja. Bantu masa depanmu untuk melakukan hal yang lebih baik lagi, karena sebenarnya yang dicari sudah ada dalam diri. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai detik ini. Terima kasih karena udah mampir dan bersabar. Semoga poin-poin yang aku jelaskan tadi bisa sampai ke kalian. Kalau kalian suka dengan konten-konten kayak gini, tolong subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Aku tunggu feedback kalian ada di kolom komentar, and see you in the next video. Bye.